Jadi koi kualitas itu dinilai dari apa? Dari pertama, skin halusnya ikan. Di video terlihat bagus kan? Di video terlihat bagus. Tapi ikan ini bekas cutting. Step 3, maruten, step 4. Jadi halus-halus. Jadi koi kualitas itu dinilai dari apa? Dari pertama, skin halusnya ikan, gitu, orinya ikan. Kan dilihat dari kamera polanya sama, tetapi ikan ini barusan disalon dibenahin sedikit-sedikit, dibuka sedikit-sedikit. Jadi pada intinya customer itu harus detail lihat dan menanyakan ke penjual koi apakah ikan itu ori atau orisinil. Kalau ori, kualitasnya dinilai harus memadai. Dalam artian ini moncongnya masih luka, tapi dari video nggak kelihatan. Ini polanya, ini ada bekas lukanya, tapi di video nggak kelihatan. Jadi kami nggak menjual ikan yang barusan di sana. Yang kami jual ikan yang berkualitas, dalam artian ini kualitas. Jadi setiap pam beda-beda dalam penjualannya, guys. Bukan menjatuhkan pihak manapun, tetapi kami berusaha mengedukasi. Jadi harga ikan ori, ikan salon itu jelas berbeda. Dinilai dari skin halusnya ikan. Skin kualitas ikan ini halus tanpa sedikit pun ada luka. Jadi bisa lihat detailnya kalau ikan itu di zoom, dijelaskan di zoom nampak. Kalau dari jauhan sama, ya, harus dari jauh. Nah, kalau jauh kan nggak kelihatan, jadi harus dekat. Baru kelihatan ikan itu nampak bekas salonan dan menandakan ikan itu kualitas atau tidak bisa dilihat dari langsung. Video harus mendekat detail. Kan nampak sekali mana ikan yang benar-benar kualitas, mana ikan yang benar harganya mahal. Yaitu sistem kepercayaan utamanya, guys. Jadi cermat-cermatlah memilih ikan, bosku. Cermatlah memilih ikan yang kualitas. Ikan kualitas, ikan yang tanpa sedikit pun ada ciri, yaitu ikannya halus, ciri-cirinya halus, skin halus. Ini ori halus. Jadi kami tidak ikan yang kayak gini, ikan yang bekas keteng yang habis di salon tadi, tidak langsung kami jual. Ini ikannya masuk kolam dulu, lihat prosesnya apakah udah sembuh. Kalau sembuh, ini nanti nggak ada bekasnya gini. Beda lagi kalau ikan gini asal diposting dan kami jual, itu akan mengakibatkan nama farm kami jelek. Karena kami menjual ikan yang benar-benar sudah melewati proses dan ikannya kualitas, bukan ikan sembarangan yang kami jual, bosku. Ini contohnya ini, di video terlihat bagus kan? Di video terlihat bagus. Tapi ikan ini bekas cutting. Jadi tidak kami jual dulu. Ikan seperti ini. Saya masukkan kolam dulu, melihat apakah ikan jadi atau enggak. Kalau enggak lolos berarti masuk kategori grade B. Jadi pemahamannya, memilih ikan bukan hanya dari sektor pola saja yang indah. Pola indah itu bisa dibikin, bosku. Yang mahal itu apanya? Prosesnya. Proses menuju ikan kualitas seperti ini. Polanya bagus-bagus. Ini kan sudah jadi, tidak ada bekas sama sekali ini. Nih. Tidak ada bekas sama sekali. Step 3, maruten, step 4. Jadi halus-halus. Beda lagi kalau kita buat kayak gini. Ini
kelihatannya di kamera sama, akan tetapi secara detail dilihat ada bekasnya luka, yaitu yang membedakan ikan kualitas dan tidak kualitas. Jadi pintar-pintarlah memilih ikan, dan seharusnya bagi penjual bukan gimana-gimana ya bosku, jujur. Kami jual itu jujur, dalam artian ikan keting ya keting, ikan ori ya ori, ikan bekas di salon ya bekas di salon. Jadi apa, nggak langsung kami jual ikan kayak gini, itu nggak kami jual. Beda lagi kalau ya tidak menjelek-jelekan ya, ibaratnya tidak menjatuhkan satu sama lain, tapi kami cari bener-bener kualitas kita jual, nggak hanya cari laba banyak, tetapi kepuasan customer, biar tidak ada komplain-komplain, mengantisipasi yang tidak, karena apa, setiap penjual, setiap tamu tertentu itu punya trik marketing masing-masing, biar dagangannya itu laris, biar apa, dikenal, biar banyak peminatnya. Ya itu tadi, saya cuma mengasih saran trik cara memilih ikan berkualitas dari sektor bukan hanya pola tapi skin halus kualitasnya, dan memilih pola jangan yang terlalu apa, berstep-step banyak, malah justru itu ikan kurang kualitasnya. Indah dipandang bener, tapi dari sektor kualitas kurang, karena pada aslinya di kedurian justru ikan yang berpola-pola simpel justru yang biasa menang di arena lomba. Contohnya pola simpel ketiga kayak gini, polanya kan simpel, tetapi ori, juri itu tahu mana ikan yang kualitas kasar dan halus warna patternnya. Juri sudah tahu pemilihan ikan dari sektor kualitas, body, pattern, dan kulitnya bosku. Jadi melihat di video itu belum tentu ikan sama dengan realitanya. Jadi harus apa, detail sekali menanyakan apakah ke penjual apakah ikan ini bekas cutting, apa keting kering atau keting basah atau ori. Kita tanyakan, nggak apa-apa, nggak masalah, karena itu hak customer untuk mengungkapkan, untuk menanyakan, itu hak kita sebagai penjual mengasih kualitas terbaik biar customer tidak kecewa, biar kembali lagi ke kami, gitu caranya. Kami tidak apa, muluk-muluk intinya bosku. Muluk-muluk itu ya, kalau setiap orang itu mempunyai takdir rezeki masing-masing. Jadi persaingan itu persaingan sehat bosku, persaingan sehat mencetak ikan berkualitas. Ya contohnya ini tadi dengan cara salon, tetapi nggak semuanya ikan di salon, hanya ikan-ikan tertentu yang polanya jelek kita proses melewati proses rangkaian yang sangat panjang. Dalam artian ini tadi cutting, nggak langsung kami jual. Ibaratnya ini saya mikir laba, saya langsung jual gini, langsung laku, karena di kamera nampaknya ikan ini halus, akan tetapi pada realitanya ikan ini sisik-sisiknya terkelupas, belum pulih, jadi nggak saya jual. Walaupun banyak yang nawar, nggak saya jual, karena kenapa? Kami jual kualitas. Ada penjual macam-macam kan itu di manajemennya, karena kami kepercayaan tentunya, utamanya kepercayaan. Bener ikan ketingan, tapi ikan ketingan ada yang ori dari kecil, ada yang kita buka pola sedikit, dan ikan itu jadi bukan ikan langsung di cutting terus kami jual, tidak. Yaitu tadi pertama yang harus kita teliti adalah memilih ikan dan menanyakan ikan ke penjualnya. Memilihnya yaitu tadi secara detail, melihat skin, apakah ada, melihat video detail, adakah yang ini pola beradul kayak gini, beradul kan ini bekas cuttingan tadi ini kan dari kamera dari jauh kan tidak nampak kan, lihat dari jauh, coba dari jauh kan tidak nampak, dilihat ikannya bagus, polanya maruten,
Akan tetapi ikan ini kalau saya kirim pasti terkendala. Terkendalanya apa? Ikan masih sakit, ini masih bekas-bekas luka tadi kita kirim, customer kecewa. Utamanya kecewa, kok ikannya kok luka, kok ikannya gini-gini, masih ada timbul rasa curang lah, ginilah. Nah, mending kami jual ikan yang sudah jadi, kayak gini. Tadi sudah jadi yang kita jual. Jadi ini nanti melewati proses rangkaian yang panjang untuk menjual ikan yang ini yang bekas kentingan ini tadi. Jadi saya kasih wawasan kenapa? Karena banyak sekali yang tanya ke saya, apakah ikan ini kating, ikan yang dari farm ini itu ori, dan saya tidak pengen mengejar satu sama lain. Di sini sama-sama mencari rezekinya, di sini sama-sama bersaing sehat, jual kualitas yang utamanya jual kualitas dan kepercayaan. Kalau customer suka percaya, mesti kembali lagi. Ya itu mesti dicari dan dicari. Dimanapun mesti dicari. Soalnya kenapa? Yang penting itu kualitas. Harga nomor 2, kualitas yang penting. Saran saya untuk memilih itu tadi harus detail, harus ditanyakan penjualnya, apakah ini ori, apakah ini bekas cutting, apakah ini sudah sembuh dari cutting, apakah ini ikannya aman dikirim, semua ditanyakan. Biar kenapa sesama customer dan penjual sama cari barokahnya lah ibaratnya, cari berkahnya. Ada pertanyaan ini. Bagaimana hukum mengkating ikan koi dan memperjualbelikannya? Hukumnya diperbolehkan karena ada tujuan yang benar, hajat, yaitu memperindah dan menaikkan harga jual. Tetap dilakukan dengan cara aman dan hukum memperjualbelikannya juga diperbolehkan dan sah. Akan tetapi jika penjual mengetahui bahwa pembeli tidak akan mau membeli ikan koinya dengan harga tinggi, yang menyadari ikan koi tersebut katingan, maka penjual wajib memberitahunya. Bosku. Jadi wajib ketika ditanya ikan ini bekas cutting atau kayak seperti ini, kan banyak yang menjual seperti ini. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, akan tapi beda toko, beda pelayanan, beda penjualannya, jadi berbeda-beda. Jangan samakan si A, si B, si C, si D, si Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jangan samakan, karena beda farm, beda kualitas, beda cara penjualannya. Yaitu tadi strategi dagang, strategi marketing, mengandalkan kualitas, mengandalkan produk-produknya, yaitu tadi beda-beda begitu. Di sini saya tidak menjelekkan satu sama lain, akan tetapi mengasih edukasi biar customer juga tahu definisi memperindah koi itu bagaimana menurut pandangan Islam dan penjual beliannya bagaimana gitu. Ada yang curang lah, bilang curang lah dan lain lah, kalau komen-komen di YouTube dan lain-lain. Saya ingin menjelaskan bahwasanya di kancah perkoian mengkating koi itu sudah biasa, hal yang wajar. Karena ibaratnya pola kayak gini, ini kan sudah ori, kita benerin, cuma buka memperindah lah, mempercantik. Jadi ikan ori, ikan kating, ikan apapun itu semuanya, polanya model gimana, yang penting itu cara penjualannya, cara menyampaikannya dari penjual ke customer, dijelaskan baik-baik, ini ikan kating, ini ikan ori, kita jelaskan baik-baik, karena ada penyampaian berbeda-beda setiap penjual gitu. Jadi ya itu tadi saya cuma menegaskan bahwasanya kating itu wajar di dunia perkoian, wajar dimanapun itu wajar. Di Jepang juga wajar adanya kating itu, sah gitu. Bisa dilihat di artikel di website
dan banyak lainnya. Saya di sini tidak ingin menjatuhkan pihak manapun. Saya selaku penjual juga sekaligus petani koi. Bapak saya petani koi. Saya ingin menjelaskan ke customer bahwasanya beda farm, beda penjualan, beda marketing. Jadi jangan disamakan ya, bosku, dimanapun berada yang tanya-tanya saya, koinnya kok begini dari sana gini. Saya tidak pengen terulang kejadian itu karena Blitar pusatnya koi, jadi nggak pengen dicap buruk. Jadi saya jelaskan secara detail. Dimanapun itu, bukan hanya di Blitar saja, semuanya di kota-kota mana semuanya di Jepang juga cutting itu ada, tapi cara penyampaiannya, penjualnya ke customer itu yang berbeda-beda gitu loh. Jadi saya di sini tidak pengen mengejar satu sama lain, cari berkah, cari amannya, berkah di wadunya juga bukan bukan sok-sokan lah, intinya pengen menjelaskan aja gitu. Maaf ya bosku kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat.